Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Maulana dengan NIM 10. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum yang diberikan pada praktikum PLC modul 5, yaitu mengenai pintu garasi otomatis. Pada tugas praktikum yang diberikan terdapat sebuah gambar di mana terdapat saklar satu yang ada di sini ada sebuah garasi, dan di luar garasi ini terdapat saklar satu, dan di dalam garasi terdapat saklar dua. Nah, keterangan mengenai kedua saklar ini yaitu eh, cara kerjanya. Tombol S1 dari luar ditekan saat tombol 2 ketika kita ingin memasukkan sebuah mobil atau motor, baik itu dari luar atau dari dalam, maka S1 dan S2 akan bekerja. Ditekan sesaat. Selanjutnya terdapat S3 dan S4 yang penempatannya S3 berada di atas dan S4 berada di bawah, yaitu dimana rolling door naik, yaitu ketika sistem garasi ini membuka atau naik ke atas dengan putaran K1, motor putar kanan membuat rolling door naik hingga membuat garasi terbuka. Nah, ketika mencapai titik puncak pada S3, maka akan menekan saklar 3 tersebut, sehingga ketika menekan saklar tersebut terjadinya aksi di mana memutarkan motor kiri. Setelah menekan pada saklar 3 akan membuat rolling door kembali turun ke bawah, yaitu pada K2 di mana saklar 4 berada, yaitu terjadinya timer ketika rolling door naik menekan switch 3 di atas. Timer bekerja 5 detik. Pada switch 3 adanya sebuah timer, sehingga kemudian rolling door turun kembali hingga menyentuh switch 4 atau S4, sehingga garasi menutup kembali dan rolling door berhenti. Dan di sini saya sudah membuat sebuah program di mana program laddernya, yaitu diagram laddernya, di mana terdapat S1 dan S2. Terserah kita mau menekan tombol yang mana, yang dihubungkan oleh kontak NC yang harusnya akan terhubung ke bagian sini, sehingga ketika kita menekan S1 atau S2 maka akan menghidupkan K1, sehingga putaran motor kanan akan bergerak atau pintu garasi akan terbuka, sehingga terbuka hingga menekan S3 yang berada di titik puncak. Maka sistem pada S3 ini akan bekerja dan mempunyai sebuah timer, yaitu 5 detik atau 50 set value atau nilainya adalah 5 detik. Dan di sini timer terhubung dan menghidupkan K2, dan motor kiri berputar dan menutup pintu garasi atau turun, sehingga ketika sudah melakukan aksi tersebut memutus kembali, maka akan mendekan pada titik bawah pada saklar 4 dan putaran K2 akan berhenti. Kita uji coba pada diagram tersebut. Terserah di sini mau kita berada di luar. Misal kita berada di luar dan ingin menekan S1 atau saklar 1 dengan kontrol Y. Nah, putaran motor kanan akan bergerak dan pintu garasi terbuka yang menghubungkan ke saklar 3, sehingga mentok pada titik puncak menekan S3 dan S3 bekerja, maka timer akan bekerja dan nilai dari K2 akan berhenti.
nilai K2 akan berputar dan mendapat respon S4, maka eh, putaran motor kiri akan berhenti. Ketika adanya timer di sini, maka putaran kiri ikut ikut berputar sehingga adanya timer. Kita ulang kembali atau uji coba kembali, yaitu semisal kita pergi atau ingin keluar dengan dari dalam ingin pergi keluar, kita kontrol J. Nah, sama adanya aksi dari K1 sehingga terhubung ke saklar 3 dan menghidupkan adanya timer. Sebentar, saya ulang kembali. Nah, di sini saya hidupkan kembali dari dalam, yaitu menggunakan saklar 2, dan K1 melakukan aksi, S3 terhubung, dan J3 akan melakukan sebuah adanya timer 5 detik menghidupkan putaran motor K2, dan S4 akan tertekan di bagian bawah sehingga motor semua sistem akan berhenti. Demikian dari penjelasan yang saya dapat berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.